Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali taklim kita pada malam Sabtu ini, membaca kitab Safwatul Tafasir. Kita akan melanjutkan membaca ayat yang berikutnya, ya, masih dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 284, ya, sampai dengan ayat 286, ya. Insyaallah ini merupakan ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah yang sudah kita baca sejak 9 atau 10 tahun yang lalu, ya. Jadi surah Al-Baqarah aja kita baca 10 tahunan lebih, ya, karena dari tahun 2013 saya ngajar. Ya, sekarang dari 2000 berarti 12 tahun. Ya, surah Al-Baqarah aja itu. Ya, itu. Sedangkan dalam Al-Qur'an ada 114 surah. Ya, ini baru surah yang pertama. Ya, insyaallah dengan kita mempelajari dari surah Al-Baqarah yang kita pelajari ini, ya, semakin kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena rumah saja kalau dibacakan surah Al-Baqarah, setan itu enggak bakal berani masuk ke dalam rumah. Allazi yuqra'u fihi suratul Baqarah, ya, yang dibacakan surah Al-Baqarah, ya. Artinya ini juga sebagai suatu benteng bagi kita agar kita tidak mudah diganggu oleh setan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan, baik kejahatan dari jin, syaitan, dan juga dari manusia. Ya, baik. Pada malam hari ini kita akan
membaca ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-284. Ya, seperti biasa di sini pengarang ataupun muallif kitab ini yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, sebelum memulai pembahasannya beliau selalu memulai dengan pembahasan tentang apa? Al-munasabah. Ya, artinya al-munasabah sekali lagi saya katakan kesesuaian antara ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca. Ya, kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munasabatu. Nasaba khatama hadhihi surah al-karimah bihadhihi al-ayat li'annaha ishtamalat ala takalif katsirah fi sholati waz zakati wal qisasi was shaumi wal haji wal jihadi wat talaqi wal iddati wa ahkamir riba wal bai'i wad dain ila akhir. Fanasaba taqlibuhu iyanan bihadhihi syara'i an yazkura annahu ta'ala malikun lima bis samawati wa ma fil ardi fa huwa yukallifu man yasha'u bima yasha' wal jazaa 'alal a'mali innama yakunu fid daril akhirah. Fa khataba hadhihi surah bihadhihi al-ayat 'ala sabilil wa'idi wat tahdidi wallahu a'lam. Di sini disebutkan dalam kitab Safwatul Tafsir bahwasanya al-munasabah ataupun kesesuaian antara ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca dijelaskan dalam kitab ini. Nasabah khatama hadhihi surah al-karimah bihadhihi al-ayat, sangat cocok atau sesuai sekali bahwasanya ayat atau surah ini yaitu surah Al-Baqarah diakhiri dengan ayat yang ini nih. Ayat yang mana? Yang akan kita baca ini, yaitu ayat 284 sampai 286. Itu. Li'annaha karena dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita pelajari itu istamalat ala takalif katsirah. Mencakup tentang apa? Perintah-perintah taklif yang sangat banyak atau yang diperintahkan oleh Allah itu sangat banyak dalam masalah apa? Fis sholati dalam masalah yang berkaitan dengan salat tuh dalam ayat sudah kita baca itu wa aqimis sholata wa atuz zakah tuh kita diperintah untuk apa? Menegakkan atau menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya dan juga tentang zakat sudah dijelaskan zakat apa saja yang harus dijadikan sebagai sesuatu yang diwajibkan zakat ada zakat harta atau zakat mal dan zakat lain-lainnya ada juga yang berkaitan dengan kisos. Apa itu kisos? Masalah hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindakan apa itu? Pidana. Tuh seperti dalam ayat yang sudah kita pelajari, wa katabna alaihim annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Tuh. Jadi kalau ada orang yang melakukan kejahatan dengan melukai gigi, maka harus dibalas gigi juga, harus dilukai. Mata harus matanya juga. Nah itu namanya qisas yang sesuai dengan apa yang dia lakukan terhadap orang lain. Ada juga masalah as-shaum. Ini sudah jelas. Masalah saum dalam Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-Baqarah juga
Kemudian masalah haji ada juga dalam Al-Baqarah sudah kita pelajari juga apa itu al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, itu semua ada tuh dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Ya, itu begitu lengkapnya tuh. Kemudian masalah jihad juga. Ya, jihad kemarin itu sudah kita pelajarin. Ya, masalah jihad kita berperang di jalan Allah. Ya, berperang melawan musuh. Ya, itu sudah dijelaskan juga di dalam ayat dalam surah Al-Baqarah. Kemudian masalah tolak. Ya, tuh tolak itu ada berapa? Tolak itu at-talaqu marratani. Ya, ada dua macam tolak tuh. Ya, ada tolak raj'i, ada tolak ba'in. Ya, tuh. Nah, itu kedua macam tolak itu kaitannya dengan apa? Ya, seorang pasangan suami istri yang setelah melakukan tolak berarti mereka sudah apa? Firaq. Ya, sudah berpisah antara pasangan suami istri itu. Ada dalam surah apa? Surah Al-Baqarah tuh di juz 2 tuh. Ya, sudah kita baca semua. Kemudian masalah iddah. Apa itu iddah? Ya, masa tunggu ya yang harus dilakukan oleh seorang istri apabila dia ditalak ya, dicerai, baik hitungan talak atau cerai dalam keadaan hidup ataupun cerai atau talak dalam keadaan apa? Mati. Ya, ada talak kan ada dua, ada talak hidup, ada talak mati. Itu. Ya, berapa lama talak orang yang dicerai dalam keadaan hidup? Berapa lama itu? Salah satu asyurin, ya, itu selama 3 bulan atau salah satu 10, ya. Kemudian orang yang ditalak karena lantaran suaminya meninggal, itu namanya talak mati. Berapa bulan iddahnya? Ya, arba'ata asyhurin wa asyra, ya, 4 bulan 10 hari. Itu udah ada semua tuh dipelajari. Ya, dalam surah apa? Surah Al-Baqarah tuh, ya. Kemudian wa ahkamir riba yang baru saja kita pelajari. Ya, tuh wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, kemudian apa lagi? Wal bai' apa tuh? Wadain, apa itu? Hutang. Ya, yang kemarin tuh, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtuhu. Tuh. Ya, itu masalah apa tuh? Masalah hutang piutang. Ya, sudah ada lengkap sudah kita pelajari. Ya, yang ada sudah kita pelajari dalam surah apa? Surah Al-Baqarah, ya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 283. Ya, tuh. Nah, ini tinggal 2 ayat lagi nih. Ya, tuh akan kita pelajari yang ditutup dengan apa? Dengan bukti-bukti atau dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Malikul Mulk, ya, raja di antara raja-raja. Ya, nah, makanya sini dikatakan fana sabat taqlibuhu iyyahu bihadhihi syara'i. Ya, sangat cocok sekali atau sesuai sekali, ya, tuh perintah-perintah yang diperintahkan kepada kita dengan syariat ini. Ya, an yadhkura annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala malikun lima fis samawati wa ma fil ardh. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu malikun. Apa itu malik? Raja, ya, atau penguasa. Di mana tuh? Fis samawati wa ma fil ardh. Ya, raja baik di langit dan di mana? Di bumi. Ya, tuh, ini buktinya tuh, ya, dari ayat 284 yang akan kita baca ini, ya, tuh. Wa huwa yukallifu man yasha bima yasha, ya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, yaitu yukallif, ya, membebani atau memerintahkan kepada orang yang dikehendaki, kepada orang yang dikehendaki juga. Ya, jadi enggak semua makhluk di bumi ini, ya, mendapatkan perintah Allah untuk menjalankan seperti apa yang sudah kita pelajari, baik itu sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, dan lain sebagainya. Ya, itu taklif itu hanya dibebankan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Ya, tuh. Kalau dia nggak beriman, nggak diapain,
enggak dibebankan, ya. Karena memang Allah seperti yang saya sudah katakan berkali-kali, ya, Allah menjadikan manusia itu ada dua. Wa minhum mu'min wa minhum kafir. Ya, ada orang yang beriman, ada orang yang apa ya? Yang kafir. Ya, nah kalau kita selaku orang yang beriman berarti kita terkena taklif atau perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Baqarah tadi itu, ya, salat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji, kemudian jual beli yang halal, mengharamkan riba, talak ada caranya, ya, iddah juga harus dilaksanakan, ya, riba itu haram. Utang itu harus seperti apa, ya, itu dalam ajaran Islam itu semua harus diapain? Dipakai, ya, harus diapain? Diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena itu memang suatu taklif, ya, atau perintah yang Allah perintahkan hanya untuk buat siapa? Orang-orang yang beriman, ya, buat yang kafir nggak ada. Ya, itu nggak ada dibuat orang kafir. Ya, baik. Wal jazaa'u 'alal a'mali innama yakunu fid daril akhirah. Ya, dan balasan, ya, ataupun ganjaran terhadap amal-amal ataupun perbuatan-perbuatan, ya, yang menjadi perintah Allah apabila dilakukan itu akan diberikan balasannya kapan? Ya, nanti fid daril akhirah, ya, di akhirat kelak. Ya, itu. Jadi dalam hadis itu, ya, kalau orang yang beriman itu balasannya ada dua. Di dunia dikasih, di akhirat juga dikasih. Ya, tapi kalau orang kafir di mana? Di dunia doang. Di akhirat enggak dikasih. Ya, kenapa? Ya seperti orang kafir contohnya. Ya, dia nyumbang buat masjid, bangun masjid 7 lantai. Ya, itu di mata manusia cakep kan? Cakep banget. Ya, luar biasa tuh orang kafir baiknya, ya. Padahal dia kafir kok mau nyumbang buat masjid. Di mata manusia doang dapat pujian, ya. Tapi di mata Allah nggak ada apa-apanya. Loh kok bisa Ustaz? Lah iyalah. Ya, kalau menurut kita orang kafir nyumbang contohnya 200 juta atau 1 miliar lah. Bagi kita gede enggak? Gede banget, tapi bagi Allah nggak ada apa-apanya. Ya, makanya Allah bilang, biarinlah, di mata manusia bagus namanya. Ya, makanya dia mendapatkan apa? Ya, pujian hanya di mana? Di dunia doang. Sementara untuk di akhirat dia nggak bakal dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi buat orang kafir, dua-duanya, di dunia dia dapat, di akhirat juga bakal diapain? Dikasih ganjaran yang sangat luar biasa. Makanya dikatakan innama yakunu al-jaza' fid daril akhirah. Ya, bahwasanya balasan atau ganjaran Allah akan berikan kelak nanti di mana? Di negeri akhirat. Ya, kenapa di negeri akhirat kok bukan di dunia? Ya, karena kehidupan dunia hanya sementara. Ya, sementara kehidupan akhirat selama-lamanya. Wala darul akhirati khair, ya, dan kehidupan negeri akhirat itu lebih baik, yaitu walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, negeri akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia, ya, karena dunia itu ada batasnya, ya, dunia itu ada habisnya, tapi akhirat enggak ada batas, enggak ada habis dan akan hidup selama-lamanya, kekal abadi. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Ya, itu. Jadi kita nanti di akhirat Pak nggak bicara umur lagi dah, ya, nggak bicara kita tua kita muda lagi dah, ya, nggak bicara kita susah atau kita melarat menderita lagi dah, nggak ada. Ya, yang melarat yang menderita adalah orang-orang siapa? Orang-orang kafir. Tapi buat kita orang-orang yang beriman, ya, apalagi kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan apa? Kemuliaan, jaminan berupa apa? Surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menjamin? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan Nabi sudah bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, semua umatku dipastikan bakal masuk mana? Ke dalam surganya Allah. Ya, itu makanya
ya kehidupan akhirat itulah yang akan kita dapati kekal abadi selama-lamanya. Ya, itu. Baik. Fa khatama hadhihi surah bi hadhil ayat. Ya, surah ini ya dalam surah ini diakhiri dengan ayat ini ala sabilil wa'id wat tahdid. Ya, itu yang bertujuan untuk apa? Al-wa'id. Apa itu al-wa'id? Ya, janji dan juga at-tahdid berupa apa? Ancaman. Ya, itu. Kenapa? Karena di sini nanti ya akan kita lihat kepada siapa Allah akan memberikan hidayah ya, dan kepada siapa Allah tidak akan memberikan hidayahnya itu semua tergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu apa tadi dikatakan malikun lima fis samawati wa ma fil ard. Ya, karena Allah itu ya merupakan apa ya? Raja, ya, penguasa. Ya, penguasa di mana? Di langit dan di bumi. Ya, nggak ada lagi tuh. Kalau udah namanya langit, bumi aja dua dah. Ya, kita hidup di bumi. Ya, para malaikat ya tinggal di mana? Di langit, saudara. Ya, nggak sama ya tempat tinggal kita dengan para malaikat. Ya, itu. Makanya ada istilah, ada seorang itu saking solehnya, ya, saking takwanya yang begitu tinggi, ya, orang itu mendapatkan julukan si fulan itu namanya harum, ya, di mana? Di bumi dan di langit katanya. Ya, kenapa? Di bumi orang kenal kesolehannya, apalagi di langit malaikat mengakui kesolehan orang tersebut. Ya, kalau orang sudah mendapatkan julukan seperti itu subhanallah, berarti itu orang sangat mulia. Kenapa? Diakui kemuliaannya bukan saja di bumi tapi di mana? Di langit sana juga makhluk yang ada di langit mengakui tentang apa? Kesolehan orang tersebut. Tuh, ya, enggak gampang. Ya, tuh. Nah, itulah ya yang menjadi al-munasabah ataupun kesesuaian antara ayat yang akan kita baca dengan ayat yang sudah kita baca. Ya, itu. Jadi ayat-ayat sebelumnya sudah bicarakan tentang hukum-hukum tadi itu. Ya, salat, zakat, puasa, haji, ya, talak, zaman Nabi itu indah, ya, riba, jual beli dan lain sebagainya. Ya. Nah, ayat yang terakhir ini akan menjelaskan tentang apa? Kekuasaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Ya, itu. Baik. Selanjutnya pembahasan yang berikutnya yang kedua tentang al-lughah. Ya, al-lughah ini artinya kosakata. Ya, kalau dalam bahasa Arab kalau anak-anak tuh di bidaiyah, ya, sanawiyah atau aliyah, kalau belajar bahasa Arab itu namanya mufradat. Ya, itu. Mufradat berarti kan kosakata. Ya, yang harus diapain? Dihafal. Ya, tapi kalau dalam lughahnya ini, ya, penekanannya adalah apa? Ya, maksud daripada penggunaan kata ini, ya, karena seperti yang saya sudah jelaskan di dalam bahasa Arab itu ada ya katanya sama, hurufnya sama tapi artinya beda. Ya, dan sinilah fungsi atau manfaat kita mempelajari al-lughahnya, ya, yang akan dijelaskan oleh pengarang kitab ini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ya, yang pertama ada kata atau kalimat isran. Ya, tuh. Isran. Apa itu isran? Al-isru fil lughah. Ya. Isru dalam bahasa atau menurut etimologi as-saqil wa syiddah. Ya, as-saqil wa syiddah artinya sesuatu yang berat dan susah. Itu namanya isran. Ya. Berat dan sulit. Ya. Tuh. Kalau berat aja atau sulit aja masih penting. Ya. Ini udah berat, sakil, kemudian apa? Syiddah, susah banget. Ya, susah dan berat atau berat dan susah. Ya. Kenapa, Pak? Kok dia diartikan isran itu susah? Karena kan yang namanya perintah Allah untuk kita jalankan itu bukan suatu hal yang apa ya? Yang mudah. Ya, bukan suatu hal yang gampang. Ya, karena kita kan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, di situ kita bakal diuji apa kita? Kesabaran kita. Ya, makanya kan Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan sabar, ya, itu ada 3 kategori.
ya, ada sabar fit ta'ah, ya, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Seperti kita nih Pak, kita ngaji, ya, kayak gini memang gampang kita jalan ke masjid buat ngaji, susah, ya, cobaannya ada aja, ya, tuh ujiannya ada aja tuh, ya, kenapa? Karena diuji kesabaran kita, ya, itu namanya as-sabru fit ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, itu. Ada lagi as-sabru fil ma'siyah, ya, sabar dalam apa? Meninggalkan maksiat, ya. Tuh, kita kalau enggak ada yang namanya iman yang kuat di dalam diri kita, kita akan selalu mengikuti apa yang menjadi bisikan syaitan. Ya, tuh. Kenapa? Karena yang namanya syaitan itu dia hanya menggoda kepada, ya, manusia yang beriman. Ya, jadi ingat, setan itu hanya menggoda manusia yang beriman. Orang kafir digoda enggak? Agak Pak. Ya, orang kafir tuh bagi setan sebagai apa? Bestinya. Ya, ada enggak yang namanya besti digodain, diganggu? Enggak ada. Ya, tuh. Kenapa udah teman, udah besti gue? Apa yang mau ganggu lagi? Ya, tapi buat kita yang beriman, itu yang menjadi sasaran bagi para iblis, syaitan dan juga makhluk-makhluk yang jahat lagi itu. Tuh, ya, karena iblis kan sejak dia diusir oleh Allah dari surga, dia sudah berjanji kepada Allah. Kata dia dalam Al-Qur'an, la ughwiyannahum ajmain. Tuh, akan kami goda, ya, semua umat manusia itu nanti keturunan Adam, kata iblis. Ya, tuh. Tapi Allah bilang silakan kamu goda, tapi enggak semua, ya, hambaku bisa kamu goda. Kenapa? Karena di situ ada siapa? Ibadikas sholihin, hamba-hamba yang soleh, ya, yang enggak bakal bisa diapain, digoda oleh syaitan. Ya, artinya apa? Ya, as-sholih di sini benar-benar memiliki kekuatan iman yang kuat. Ya, buktinya kita udah beriman mesti digoda enggak? Digoda, ya, tapi kita harus sadar Pak, ya, semakin kuat keimanan seseorang, semakin berat ujian yang akan dihadapi. Ya, orang dalam tingkatan sekolah aja Pak, ya, adik-adik sudah sedang menjalani ujian yang dihadapi saat SD sampai SMA, susahan mana? Saat SMA. Ya, kenapa? Karena itu semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin apa? Semakin sulit, bukan semakin gampang. Ya, tuh SMA sama S1 susahan mana? Susahan S1. S1 sama S2 susahan mana? Susahan S2. S2 sama S3 susahan mana? Susahan S3. S3 sama S4 susahan mana? Ada S4. Ya, S3 tuh. Jenjang pendidikan paling tinggi adalah doktor. Ya, enggak ada. Kalau profesor itu karena apa namanya, ya, penemuan, ya, bukan gelar itu, ya, itu. Nah, itu Pak, yang sering diganggu justru siapa? Hamba-hamba Allah yang beriman. Ya, buat hamba Allah yang kafir kagak bakal diganggu oleh syaitan. Ya, kenapa? Karena dia adalah sudah menjadi teman-temannya syaitan. Coba. Ya, setan juga bukan makhluk yang bodoh. Dia juga nggak mau, ya, ada di neraka cuma bangsanya ini doang. Dia mau dong ada bangsa yang namanya bangsa manusia. Ya, makanya itu kan Allah katakan dalam Al-Qur'an, walaqad zara'na li jahannama katsirun minal insi wal jin. Tuh, ya, aku tempatkan di neraka itu kebanyakan dari jenis manusia dan jin, itu setan. Tuh, kenapa mereka masuk ke dalam neraka kok manusia? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall, kata Allah. Ya, mereka dikasih hati tapi enggak punya hati nurani. Ya, dikasih mata enggak dipakai mata yang lihat untuk yang baik-baik. Dikasih telinga bukan dipakai untuk mendengarkan mauizah ataupun nasihat-nasihat. Ya, tuh. Nah, makanya orang seperti itu kata Allah kal an'am, ya, seperti apa? Binatang. Bahkan Allah katakan balhum adol,
bahkan lebih apa? Lebih buruk daripada binatang atau lebih sesat dari binatang. Itu Allah yang bilang, ya. Itu zara'na li jahannam, aku akan tumbuhkan, masukkan dalam neraka itu, ya, minal jin wal jin atau minal insi wal jin, ya, dari manusia dan jin. Tuh, ya. Makanya enggak heran tuh, ya. Jadi, ya, sabar yang ketiga adalah sabar apa? As-sabru fil musibah. Ya, sabar ketika menghadapi atau mendapatkan musibah. Ya, entah itu musibah, ya, apa namanya? Ya, banyaklah namanya ujian. Kalau anak-anak, anak muda atau kita, ujian sabar itu musibah apa? Berupa meninggalnya orang kita cintai, ya, itu hilangnya barang yang kita cintai, ya, itu musibah bukan? Itu musibah, itu ujian kesabaran yang ketiga, yaitu as-sabru indal musibah. Ya, jadi ada 3 itu sabar. Sabar indal ta'ah, sabar saat menjalankan ketaatan. As-sabru indal maksiyah, ya, sabar saat menghadapi meninggalkan perbuatan maksiat. Was-sabru indal musibah, dan sabar dalam menghadapi apa? Cobaan ataupun musibah, ya. Karena itu sesuatu yang datang dari Allah itu, ya, berat, ya, cobaannya, ujiannya itu apa? Sangat-sangat banyak. Enggak mungkin kalau bukan karena keyakinan, keimanan yang kuat kita mau melakukan apa yang jadi perintah Allah, ya. Itu Pak, kalau kita sudah enteng, kita sudah ringan, ya, menjalani sesuatu apa yang menjadi perintah Allah, meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah, nanti di situ Allah akan berikan hadiah kepada kita. Apa tuh hadiahnya, Pak? Hadiahnya berupa halawatul iman. Tuh. Ya, Allah akan berikan hadiah kepada kita berupa apa? Manisnya iman. Ya Allah, Pak, kalau kita sudah merasakan bagaimana manisnya iman, ya, itu perintah seberat apapun kayaknya kita lakukan apa itu? Ringan. Ya, ujian seberat apapun kayaknya kita hadapin apa? Biasa-biasa saja. Kenapa? Karena saat kita dihadapkan dengan sebuah ujian, sekecil apapun ujian yang Allah berikan, tapi kita tidak ikut sertakan Allah di situ, maka ujian itu akan menjadi tambah besar. Ya, itu. Tapi ujian sebesar apapun, kalau Allah kita ikut sertakan, maka ujian itu akan menjadi apa? Kecil sekali. Ya, kan ada contoh, Pak. Ya, ada contoh nih. Ada orang ketika dia itu hidup di dunia dalam keadaan apa? Fakir. Ya, kalau orang fakir kan lebih parah daripada miskin. Ya, kalau miskin masih punya lah sesuatu yang bisa dimakan. Ya, cuman nggak cukup aja. Ini orang fakir. Ya, itu orang fakir itu kerjaannya ngapain? Meminta setiap hari kepada siapa? Orang kaya. Ya, tuh. Ini orang kaya tahu, ya, kalau dia adalah orang susah. Setiap dia datang diapain? Dikasih, diberi setiap hari. Ya, satu ketika, ya, orang fakir tadi datang ke rumah yang biasa diminta seorang kaya. Ya, begitu diketok pintunya, apa? Yang buka istrinya. Ya, begitu istri yang buka, apa dia bilang? Suami saya sedang tidur. Ya, suami saya sedang tidur. Di situ Allah kasih hidayah. Ya, kasih hidayah di mana? Dia yakin, ya, makanya di situ dia memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa saya yang selama ini salah menggantungkan hidup saya kepada makhluk atau kepada manusia. Ya, kenapa saya tidak apa? Bergantung kepadamu, zat yang apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, kenapa tidak aku gantungkan diriku kepada zat yang enggak pernah ngantuk dan enggak pernah tidur? Ngantuk aja kagak. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berdoa minta kepada Allah, minta ampun seampun-ampunnya atas segala kesalahan khilaf yang dia lakukan selama ini. Ya, akhirnya dia berdoa minta kepada Allah, ya Allah, tidak ada zat yang pantas dan layak aku untuk minta, hanyalah Engkau ya Allah. Tuh, ya, seketika ada orang baik yang lebih kaya datang, ngasih apaan tuh? Ngasih cek.
Ya, tahu cek apa? Cek tuh, ya, cuma tulisan doang, ya, tapi nilainya sangat berharga. Tuh, dia nggak sangka dari mana nih duit, ya, ternyata akhirnya tuh orang yang tadinya fakir, kekayaannya melebihi dari orang yang pernah atau sering ngasih dia. Kenapa? Karena dia sudah berubah, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya, tuh, makanya apa ya? Ya, kalau kita yakin Pak, ya, kita jangan takut nggak kebagian rezeki. Ya, yang kita takutin apa? Yang kita takutin kalau yang punya rezeki ninggalin kita. Ya, siapa itu? Allah. Ya, kalau rezeki dari orang, dari manusia, biarin. Ya, kenapa? Karena orang atau manusia itu hanya sebagai apa? Wasilah. Ya, sebagai perantara saja. Ya, karena Allah sudah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang telah memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Ya, bukan siapa, bukan manusia. Ya, kayak tadi tuh, padahal tuh orangnya kaya banget, tapi seorang istri yang solehah dia nggak berani ngebangunin siapa? Suaminya lagi tidur, sehingga dikatakan kepada orang fakir tadi, maaf Pak, suami saya sedang tidur. Ya, di situ dia berpikir dapat hidayah, ya Allah, gara-gara tidur doang saya nggak dapat apa-apaan. Ya, dia berdoa minta kepada Allah, akhirnya apa? Allah ampuni dosanya dan Allah berikan yang terbaik buat dia. Coba, ya. Kenapa? Karena dia menang dalam melakukan apa? Perintah-perintah Allah yang berat, tapi dia bisa melawan dengan berbagai macam apa? Ya, apa namanya? Keyakinan atau akidah yang kuat, ya. Itu. Nah, itu untungnya. Kenapa? Kalau orang seperti itu sudah mendapatkan yang namanya tadi apa? Halawatul iman, ya. Tuh, manisnya iman, insya Allah akan kita dapati, ya, mudah-mudahan, ya, karena kita akan selalu dekat kepada Allah, maka apa yang menjadi janji Allah pasti Allah akan berikan kepada kita. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya apa yang menjadi janji Allah itu pasti benar adanya, ya, nggak akan ada salah, ya, itu. Nah, di sini qalat tabi'ah, ya, tabi'ah. Ya, ada satu bait di sini dikatakan ya mani ad-dhaif an yaghsha saranihim wal amin al-isri anhum ba'da ma arafu. Ya, wahai zat yang maha apa tuh? Ya, tuh, yang maha apa tuh? Ya, ad-dhaif, menutupi, ya, ya, apa? Atau melindungi dari perbuatan zalim, ya, dan juga menutupi dari apa? Aib ataupun kekurangan yang dimiliki oleh makhluk. Ya, tuh, wal hamal isri anhum ba'da ma'arafu. Ya, orang tersebut akan bisa membawa atau melakukan sesuatu beban yang berat setelah mereka apa? Ba'da ma'arafu, setelah mereka tahu bahwasanya ini adalah suatu apa? Sesuatu yang datang perintahnya dari Allah. Jadi kita Pak, kalau yang namanya perintah itu datang dari Allah, jangan banyak kita cimplong. Ya, jangan kita bilang ntar gimana, ya, ntar kalau begitu gimana ntar kita, jangan, ya, tuh, sahabat aja pernah ngomong begitu ditegur sama Rasulullah, ya, tuh, kata Rasulullah kan sahabat tuh bilang tuh, kenapa kamu, ya, ngomong kayak gitu, ya, ataqulu nama taqulu ahlul kitab, ya, apakah kamu akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh ahlul kitab? Apa tuh ahlul kitab bilang? Sami'na wa asoina. Ya, kami dengar tapi kami tidak laksanakan. Tuh, tapi Rasul bilang, "Qul," katakan, ya, sami'na wa ata'na. Ya, itu kami dengar dan juga kami apa ya? Kami laksanakan. Ya, kenapa? Karena di situ nanti akan ada ayat berikutnya. Nanti akan kita baca itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuh, nanti insyaallah akan kita kaji atau kita pelajari pada pertemuan Sabtu yang akan datang. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari di sini tentang al-munasabah dan juga tentang satu, ya, baru pertama ini, ya, keterangan bahasanya, ya, insyaallah menjadi suatu ilmu yang bermanfaat agar kita lebih mudah dan lebih gampang memahami apa yang akan kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau ditanya? Silakan.